Kita masuk ke case study mengenai sebuah benda yang mungkin kalian pernah pakai, ada yang masih ingat mungkin di zaman dulu kita menggunakan ini untuk mengambil gambar atau memotret, memfoto. Ya, kita memfoto menggunakan kamera analog yang harus menggunakan film ya. Yang kita beli terpisah, kemudian filmnya itu kita masukkan ke dalam kamera yang kemudian nantinya kita bisa merekam gambar dalam film itu, kemudian nanti filmnya akan dicuci cetak kemudian jadi sebuah foto. Dulu seperti ini belum ada yang namanya teknologi kamera digital, dan perusahaan yang menguasai pangsa pasar kamera dan pita kamera itu adalah perusahaan Kodak. Perusahaan Kodak ini didirikan oleh George Eastman pada tahun 1800-an, dan selama abad ke-20 Kodak ini dominan sekali. Dia sangat pionir ya, pemimpin pasar. Pengembangan fotografi film itu ada pada perusahaan ini. Yang mengembangkan fotografi berdasarkan film analog adalah perusahaan Kodak. Bahkan pada tahun 76, 90% market di Amerika dikuasai oleh perusahaan Kodak. Bisa dibayangkan betapa besarnya perusahaan ini. Mungkin di masa sekarang seperti Google yang dia menguasai kehidupan ya, menguasai apa yang produk Google itu kan dipakai hampir 90% oleh orang-orang di dunia sekarang. Di masa lalu Kodak itu kameranya dipakai hampir seluruh orang di dunia. Kodak saat ini ternyata bangkrut ya, dia tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, dan sudah dinyatakan pilot di pengadilan pilot Amerika Serikat, tepatnya 19 Januari 2012. Raksasa dunia fotografi itu akhirnya mengajukan permohonan kebangkrutan. Kita bergerak ke tahun 75. Ada salah seorang karyawan Kodak namanya Stephen J. Sesson. Dia ini karyawan Kodak ya. Dia menemukan sesuatu yang menarik di tahun itu. Mereka pada suatu hari ya, dibantu teknisi utamanya dan asisten laboratoriumnya itu berpose ya, mau dipotret. Apa yang mereka coba waktu itu? Mereka mencoba hasil penemuan Stephen. Tepatnya bulan Desember, Stephen Sesson, salah seorang insinyur di Kodak, karyawan Kodak, sudah berhasil menciptakan kamera digital. Resolusinya sangat rendah ya, tetapi saat produk ini diajukan, kamera digital ini diajukan ke petinggi Kodak, reaksinya ternyata kurang memuaskan. Jadi mereka tidak terlalu tertarik, petinggi Kodak, dengan digital kamera yang barusan diciptakan oleh Stephen Sesson ini. Nah, pada baru tahun 2004 Kodak akhirnya mengumumkan untuk berhenti memproduksi kamera film dan beralih ke kamera digital. Bayangkan, Kodak sebenarnya sudah menciptakan kamera digital, menemukan ya di tahun 1975. Tahun 2004 Kodak baru mulai beralih ke kamera digital. Hampir 30 tahun setelah Kodak membuat kamera digital yang pertama kali. Apa yang terjadi di dunia saat itu? Kodak menyadari bahwa kamera analog, kamera film itu sudah ditinggalkan oleh orang-orang. Muncul kamera-kamera digital yang canggih, yang orang lebih membutuhkannya karena kepraktisannya. Orang bisa melihat langsung hasil jadi dari kamera digital itu. Saat Kodak menyadari hal itu,
di pasar sudah menunggu perusahaan-perusahaan Jepang yang sangat ahli di dalam dunia fotografi digital, Canon, Nikon, dan Sony. Nah, 3 perusahaan ini yang sekarang menguasai pasar fotografi digital di dunia. Produk-produk Jepang jauh lebih unggul dibandingkan Kodak. Di masa itu, pengembangan digitalnya mereka jauh lebih maju melampaui apa yang bisa dilakukan oleh Kodak. Padahal karyawan Kodak lah yang menciptakan kamera digital. Kemudian muncul lagi smartphone. Smartphone dibenamkan fungsi kamera di situ. Orang-orang sekarang menggunakan fotografi ponsel untuk mengambil gambar. Kamera ponsel ini berkualitas dan kualitasnya makin bagus setiap hari, disukai oleh pasar. Bahkan sekarang mungkin sulit untuk membedakan ini hasil jepretan handphone atau hasil kamera digital karena kualitasnya yang sudah sangat baik. Bagaimana dengan Kodak? Kita lihat bahwa Kodak digital bikinan Kodak itu kalah bersaing. Kemudian penyesalannya mungkin adalah seharusnya pada waktu itu saat Seisen 30 tahun yang lalu menciptakan kamera digital, mereka harusnya mengembangkan itu dan menjualnya ke pasar. Seisen tahun 75 sudah mewujudkan mimpi untuk fotografi digital, tapi momentumnya tidak dimanfaatkan oleh Kodak sehingga dia kehilangan momen dan momentum. Perusahaannya akhirnya kita tahu sekarang sudah ambruk. Seisen akhirnya mendapatkan penghargaan dari Presiden Barack Obama, yaitu National Medal of Technology and Innovation. Dia dianggap adalah penemu kamera digital pertama kali di dunia. Sehingga kalau kita lihat dalam bisnis, timing itu perannya sangat penting. Jika kita muncul pertama di pasar untuk satu segmen produk tertentu, itu artinya kita sudah mencuri start ya, dan pasar akan berada di bawah kendali kita. Nah, apakah kalian bisa memberikan contoh perusahaan-perusahaan yang mencuri start atau yang bisa memanfaatkan momentum sehingga dia bisa menjadi besar dan menguasai pasar saat ini?